Halo semuanya, kembali bersama saya, Pak Wijaya di channel Pipeline Investasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas emiten Mayola Indah dengan kode saham MBOL berdasarkan Indonesia kuartal 1 tahun 2024. Beserta nanti saya akan mencoba untuk menghitung harga wajarnya dan bagaimana prospek dari saham Mayola. Pendapatan Mayola naik 3,6% secara year-on-year menjadi 8,7 triliun rupiah. Dengan pasar ekspor itu mengalami penurunan ya dari segi persentase dari 39% menjadi 36% ya di periode yang sama. Yang artinya pelemahan rupiah itu justru menguntungkan Mayola ya karena persentase ekspor itu masih cukup tinggi. Menurut manajemen, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, penyesuaian di Thailand dan Filipina, dan yang kedua dari faktor administrasi berupa pergantian nama distributor di Thailand, dan yang ketiga itu memang terjadi pelemahan ekonomi di sejumlah negara ASEAN. Pada earnings close Mayola Indah untuk capaian kuartal 1 2024, manajemen mengatakan bahwa pendapatan dari pasar domestik itu bertumbuh 10% pada 4 bulan pertamanya ya di tahun 2024, sedangkan bila dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan domestik pada kuartal 1 tahun 2024 itu bertumbuh 9% secara year-on-year. YOGS itu naik 3,1% secara year-on-year menjadi 6,3 triliun rupiah, dan tidak ada yang naik secara signifikan ya. Dan gross profit margin dari Mayola itu kuartal 1 sebesar 27,8%, dan angka ini naik 110 basis point secara kuartal dan 11 basis point secara tahunan. Pada beban usahanya yang naik secara signifikan secara persentase muncul dari beban sewa dan laboratorium, dan namun pada beban seperti CSR, sumbangan dan hiburan itu ditekan ya oleh Mayola. Tambah usaha Mayola naik dari 1,1 triliun menjadi 1,3 triliun rupiah. Penghasilan margin laba usaha pada kuartal 1 itu sebesar 14,9%, naik 130 basis point ya bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, yang artinya bahwa Mayola itu lebih efisien ya pada tahun ini. Salah satu penyebab lambatan berjalan dari Mayola yang meningkat drastis disebabkan datang dari keuntungan siklus mata uang asing yang pada periode kuartal 1 tahun lalu itu rugi 184 miliar rupiah, sekarang menjadi untung 74,62 miliar rupiah, sehingga laba bersih tahun berjalan dari Mayola pada kuartal 1 ini menjadi 1,1 triliun dari yang sebelumnya 737 miliar rupiah. Penghasilan kenaikan earning per share dari 33 rupiah menjadi 50 rupiah atau naik 51,5% secara year-on-year. Dari sisi arus as bersih dari aktivitas operasi itu mengalami penurunan drastis ya bila dibandingkan secara tahunan dari 2,4 triliun menjadi 1 triliun rupiah. Namun Mayola mengalami penerimaan restitusi pajak sebesar 379 miliar rupiah. Arus as dari aktivitas pendanaan itu mulai positif ya karena Mayola menerima pinjaman bank untuk jangka panjang yang sebesar 327 miliar rupiah, dan angka ini lebih besar ya bila dibandingkan dengan pembayaran utang bank oleh Mayola, sehingga angkanya itu menjadi positif. As dan setelah as pada akhir periode menjadi 4,8 triliun rupiah. Dari sisi balance sheet atau posisi keuangan ya, total aset dari Mayola itu terus mengalami kenaikan ya dengan ekuitas itu yang ikut bertambah. Untuk perbandingan rasio ya dengan ICBP, karena sama-sama bergerak di industri yang sama dan rumah emiten yang besar, BI rasio dari Mayola itu sebesar 11,96 kali ya. Ini untuk harga saham Mayola di 23.40 rupiah versus dari ICBP itu 13,48 kali. Sedangkan untuk rasio BPP Mayola itu sebesar 3,29 kali dan ICBP itu sebesar 2,98 kali. Untuk guidance dari manajemen Mayola sendiri, penumbuhan pendapatan pada tahun 2024 ditargetkan tumbuh single digit ya, bisa sekitar 8-9%. Target margin laba bruto itu minimal sebesar 25%. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian pada kuartal satunya tadi yang tadi telah dimention, margin laba brutonya itu sebesar 27,8%, yang artinya sudah di atas guidance. Dari angka margin laba bruto dari Mayola tersebut dapat disebutkan bahwa YOGS dari Mayola itu kontribusi sangat penting ya bagi emiten, dengan kontribusi itu di atas 70% dari pendapatannya. Dan di sisi lain 30% bahan baku dari Mayola itu dilakukan secara impor. Wajib dilakukan ini memproyeksikan harga bahan baku dari Mayola untuk menilai prospek bagaimana Indonesia Mayola untuk kuartal-kuartal selanjutnya. Yang pertama, untuk komoditas harga gula yang direfinasi, jadi Mayola ini masih melakukan impor gula dari Thailand. Pada laman review diproyeksikan harga gula itu masih akan mengalami penurunan ya
dalam 12 bulan ke depan di sekitar 13% ya, menjadi 17,5 cents dolar Amerika Serikat per pound. Dan terlihat pada tahun 2022 dan selama tahun 2023 bahwa harga gula itu tinggi. Namun Mayola di sana terlihat ya dari kinerjanya mampu membukukan yang laba. Yang kedua dari harga gandum juga diproyeksikan akan mengalami penurunan dalam 12 bulan ke depan mencapai angka 500 dolar Amerika Serikat per basel, dan sebagai konteks ya bahwa harga gandum pada saat ini itu di angka 620 dolar per basel, yang artinya harga gandum itu masih mengalami penurunan lebih dari 16% ya dalam 12 bulan ke depan. Sedangkan untuk kopi dan coklat ya, kalau menurut saya mungkin Mayola membuat pabrik sendiri ya di dalam negeri, karena Indonesia kan salah satu masuk dalam 5 besar ya hasil kopi dan coklat. Sedangkan koleksi saya apabila salah. Jadi dapat disebutkan ya bahwa meskipun mata uang rupiah itu melemah, seharusnya menambah beban impor bagi Mayola. Namun penurunan harga komoditas tadi ya, gula dan gandum mampu mengimbangi beban bahan baku dari Mayola. Dan di sisi lain, sisi Mayola yang cukup besar untuk pasar ekspor itu justru menguntungkan Mayola ya, karena pendapatan dalam mata uang di luar rupiah. Oleh sebab itu saya cukup yakin bahwa target dari manajemen dengan pertumbuhan pendapatan itu single digit 8-9% dari manajemen itu dapat realisasi. Dan juga nanti ya target margin laba brutonya yang di atas 25% pun saya cukup optimis bahwa hal tersebut cukup mudah direalisasikan. Oleh sebab itu dengan koleksi yang konservatif atau modern, saya memproyeksikan laba Mayola bertumbuh sekitar 8% untuk tahun 2024 ini dibandingkan capaian 2023. Maaf, koleksi earnings per share 2024 tahun penuh sebesar Rp154. Pertanyaannya sekarang, apakah Mayola masih layak dihargai dengan valuasi yang sangat premium di sebelum pandemi ya, dengan PE ratio itu di atas 25 bahkan hingga 30 kali. Kalau opini saya pribadi, saya cukup pesimis dengan keadaan tersebut dengan dua alasan. Yang pertama bahwa pertumbuhan laba dari Mayola itu mulai melambat ya atau single digit, dan yang kedua apresiasi pasar terhadap emiten-emiten consumer non cereal dan FMCG untuk emiten-emiten yang besarnya ya seperti ICBP, Unilever, Jaya dan sebagainya itu berulang ya apresiasinya, sehingga mereka memberikan juga valuasi yang rendah. Sebagai contoh ya, ICBP itu sebelum pandemi itu dihargai dengan PE ratio di atas 20 kali, bahkan BBP itu cepat 5 kali ya sekitar tahun 2018-2017. Tapi sekarang valuasi dari ICBP itu PE rasionya di bawah 15 kali ya bahkan kalau tidak salah. Begitu pula dengan Unilever dan Jaya. Oleh sebab itu saya menggunakan minus 1 dari standar deviasi rata-rata PE Mayola dalam 5 tahun terakhir sebagai harga yang wajar bagi saham Mayola, yakni sebesar 19,48 kali dengan proyeksi earnings per share tadi ya Rp154. Paling dapatan nilai wajar untuk saham Mayola sebesar Rp3.000. Dan kalau pasar sedang bagus ya dan sedang optimis, bisa jadi bahwa PE Mayola akan dihargai dengan PE ratio minus 1 standar deviasinya dalam rata-rata 10 tahun terakhir ya yang sebesar 23 kali. Dan akan tersebut bukan hal yang mustahil ya untuk level industri consumer non cyclical. Bahkan dapatan harga wajar Mayola untuk proyeksi yang optimis itu sebesar Rp3.542. Dan bila kita bandingkan di laman review ya, rata-rata target price-nya itu Rp3.100. Jadi sedikit di atas dari harga wajar versi saya tadi yang proyeksi konservatif. Dengan proyeksi earnings per share itu di angka Rp145,49 untuk tahun 2024. Sedangkan untuk konsensus nilai masuk orbit, rata-rata target price-nya itu di Rp3.210. Jadi lebih tinggi lagi ya. Tapi untuk rata-rata proyeksi earnings per share-nya itu di angka Rp154,48. Jadi dari review dan Jokbin ini proyeksi earnings per share-nya lebih kecil dibandingkan proyeksi saya tadi di 154. Jadi pembahasan mengenai emiten Mayola Indah dengan kondisi saham MYOL untuk kuartal 1 tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik.